Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Abel Bim Bim, si tukang oprek kompor gas. Ya, di video konten kali ini saya akan mencoba untuk membongkar pasang isi daleman dari mesin kompor gas ya. Jadi saya akan mereview apa nama-namanya ya, bagian-bagian yang terkecil dari dalaman mesin kompor gas dan beserta fungsinya, bagaimana cara mengatasi seandainya ada kendala dan lain sebagainya ya. Jadi tonton aja videonya ya, bagi kalian yang mungkin tukang servis atau customer ya yang mungkin bingung dengan cara memperbaiki kompor gas. Nanti saya akan kupas tuntas ya, bongkar semua isi dalaman-dalaman eh, kompor gas itu sendiri ya, terutama merek Rinnai, karena merek Rinnai ini sering kita jumpai ya, istilahnya kompor sejuta umat lah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, alangkah lebih baiknya kita sediakan udut dan juga kopi. Selamat menonton. Ya teman-teman, ini ada dua kompor yang akan saya bongkar nih, yang kompor Rinnai nih. Ini contoh mesinnya. Nah, contoh mesinnya nih. Nanti akan kita bongkar, tapi saya mau bongkar yang ini karena ini yang lebih lengkap. Ini udah dedel duel nih. Ya teman-teman, ini udah saya lepas dari kompor. Sekarang saya lepas mesinnya dari pipanya ya, supaya kita tahu isi dalamannya itu seperti apa. Ini contoh mesin Rinnai, kita akan bongkar semuanya. Oke. Nah, jadi ini bentuk mesin dari kompor Rinnai ya, kompor sejuta umat ya. Saya akan review dulu nama-namanya ya, yang sering terjadi kendala itu di mana aja, apa namanya, dan cara memperbaikinya bagaimana ya. Yang pertama, ini ada yang namanya spuyer. Nah, kelihatan ya, ini ada lubang kecil. Ini kendala api kecil biasanya karena spuyernya ini tersumbat. Jadi caranya kita cukup ambil sapu ijuk atau jarum ya, kita tusuk-tusuk aja, yang seperti banyak di video-video saya sebelumnya ya. Api kecil kendalanya, cara ngatasinya yaitu bersihkan lubang spuyer ini ya. Nah, jadi ini namanya spuyer, fungsinya untuk keluar gas. Nah teman-teman, seandainya Anda udah tusuk-tusuk pakai peniti nih, kadang-kadang kotoran yang ada di dalam ini kalau ditusuk itu biasanya dia akan menyumbat lagi tuh seperti semut, biasanya kotoran semut yang terjebak di dalam. Jadi kalau ditusuk, karena tekanan gas dari dalam, dia nyumbat lagi, kadang-kadang kecil lagi. Jadi kalau udah dibersihkan pakai ini tetap kecil, kita bongkar aja, kita buka spuyernya, dibuka. Nah seperti ini, tapi hati-hati membukanya karena ini rawan patah. Nah baru kita bersihkan pakai peniti. Nah ini, nah, bersihkan. Saya yakin jadi besar lagi nanti gasnya. Ini spuyer, lubang gas, keluar masuk gas ada di sini. Nah, kita bersihkan dalamannya ya, supaya tidak ada kendala yang namanya api kecil lagi ya. Ini spuyer. Oke, ini lubang spuyer. Nah terus ini ada yang namanya
pemantik, ini yang putih ini, untuk mengalirkan listrik untuk pemancing api. Ini ada namanya kabel NTK. Nah ini ya, ini kabel NTK. Di sini juga ada yang namanya per, ini namanya pemukul, ini pengait ya. Nah ini kita akan coba bongkar. Aduh, mental, hati-hati teman-teman. Per itu penting sekali, hal kecil tapi vital. Kalau nggak ada, aduh susah sekali. Coba kita cari dulu ya. Oke teman-teman, udah ketemu pernya. Jadi sekarang saya akan coba melepas kabel NTK. Kita lepasin satu persatu. Nah ini kabel NTK namanya. Nih. Kendala yang biasa terjadi pada kabel NTK ini, yang pertama aus, kemakan usia, atau mungkin karena terbakar karena ini posisinya dekat api, atau mungkin bisa jadi karena digigit tikus ya. Ini kalau dibeli di toko ada ya, harganya 10-15 ribu tergantung tokonya menjual ya harga berapa. Jadi kendalanya ketika ini rusak, dia nggak mau keluar percikan listrik ya, sehingga kompor dianggap mati karena dia nggak mau menyala kabel NTK. Jadi faktor utama, salah satu faktor utama penyebab kompor nggak mau nyala karena kabel NTK-nya udah mati. Salah satunya karena tadi ya, kebakar, digigit tikus atau putus dan lain sebagainya. Ini ada yang namanya pemukul. Nah ini kendala yang biasa terjadi di pemukul ini yaitu aus, karena keseringannya dicetak-cetak, akhirnya ini pemukulnya aus. Kendala yang biasa terjadi yaitu kurang tenaga, pukulannya kurang tenaga, sehingga ngelos, istilahnya ngelos ya, nggak cetek gitu, nggak keras pukulannya. Akhirnya karena pukulannya lemah, dia tidak bisa menimbulkan listrik ketika kena kabel NTK ini. Jadi ini kalau misalkan udah aus, ya langkah pertama ya dibalik. Nah ini ada dua sisi, ada dua sisi, yang sini sama yang depan, yang sama yang belakang ya. Kalau depannya udah aus, kita balik aja ke yang belakang ya. Kalau udah depan belakang aus ya ganti cari ya. Ini pemukul penting sekali. Terus juga per, kendala yang terjadi, per itu biasanya patah ya, tapi ya jarang lah ya. Oke ya, selanjutnya nanti kita akan buka mesin ini ya. Kalau misalkan Anda kurang paham ya bisa komen-komen lah ya di kolom komentar ya. Nah, oke teman-teman, langkah selanjutnya kita akan membuka isi dalaman dari mesin itu sendiri ya. Di dalamnya ada apa aja namanya ya. Nah, kita akan bongkar semuanya. Nah, ini dia. Nah, ini kita bongkar. Di sini ada per lagi teman-teman. Ini ada per. Di sini ada yang namanya Apollo. Nah ini Apollo nih. Ini kalau dipencet keluar masuknya gas dari sini, ini namanya Apollo. Kita coba buka. Ah ini Apollo. Ini Apollo kita bersihkan. Karena ini juga salah satunya penyebab kompor tidak nyala atau api kecil dan lain sebagainya. Karena bisa jadi dari kotoran yang ada di sini. Di sini ada rumah Apollo. Kita akan bongkar di sini rumah Apollonya. Nah ini dia. Tuh lihat teman-teman, hitam karena minyak, oli, kotoran dan lain sebagainya. Ya, kita akan bersihkan. Kita akan bersihkan rumah Apollonya di sini. Nah kotor sekali teman-teman. Jadi ini kita bersihkan tuh, kotor sekali nih. Oh, kotor. Ini penyebab api tersumbat nih, penyebab api kecil karena banyak sekali kotorannya nih. Kita coba bersihkan dulu. Nah, oke. Nah, jadi ini yang namanya rumah Apollo ya.
di lubang mesin, kita bersihkan sekalian ya. Mantap. Oke. Nah, jadi isi dalaman mesin ini seperti ini aja teman-teman ya. Kita bongkar, kita bersihkan semuanya. Kalau udah bersih, saya yakin apinya normal kembali, biru dan besar ya. Tinggal kita pasang lagi ya, jangan cuma bisa bongkarnya doang, kita pasang lagi. Setelah kita bersihkan, kita pasang lagi. Oke, kita pasang lagi ini teman-teman Apollo-nya. Setelah kita bersihkan ya, kita pasang lagi. Jadi kalau Anda masih penasaran dengan apa isi dalaman mesin kompor gas ya, ini saya kasih tutorial bongkar pasangnya ya, cara membersihkannya dan lain sebagainya, kendala-kendalanya, nama-namanya, dan cara mengatasi seandainya ada kendala ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mungkin ada juga yang tukang servis atau mungkin yang mau belajar servis ya. Anda yang mungkin masih banyak yang bingung ya cara mengatasi dan lain sebagainya, tadi sudah saya jelaskan ya. Semoga bermanfaat ya. Kalau Anda suka, like ya, silahkan di share ke teman-teman ya. Oke, itu aja video dari saya. Salam kompor gas, salam si api biru.